Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ganti nyebut asmane Gusti Kang Moho Welas lan Moho Asih. Kadang saya sempat heran sama teman-teman semua ketika ada yang bertanya hal-hal yang menyinggung tentang keilmuan yang sifatnya adalah gaib. Dalam hal ini, ketika ada teman-teman yang menanyakan, Mas atau Pak, saya ingin melakukan suatu puasa dengan tujuan agar ada yang menginginkan suatu ilmu, ada yang menginginkan karena ingin melihat hal-hal yang bersifat gaib, ada yang menginginkan karena sebuah kesaktian. Oke, saya jelaskan di dalam video ini. Semua amaliyah itu dengan tujuan seperti itu sah-sah saja. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa ketika hal apapun yang bersifat rohani atau hal apapun yang sifatnya itu gaib, itu memerlukan fondasi yang sangat kuat. Tidak hanya fondasi spiritual semata, tapi juga perlu kesiapan mental, jiwa, psikis, ketenangan hati, kejernihan pikiran dari orang-orang tersebut. Soalnya apa, teman-teman? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu yang bersifat kerohanian itu sifatnya itu ilmu murni atau ilmu yang bersih. Terkadang banyak orang yang berguru atau mondok, katakanlah seperti itu, atau belajar di suatu pesantren atau mengikuti seorang guru, itu banyak yang memang didelay ilmunya, tidak segera diberikan karena bukan guru itu pelit, bukan, tapi suatu ilmu yang memiliki karomah tinggi itu memang ada ujian dan kesiapannya. Katakanlah teman-teman itu menginginkan ilmu A, B, C, tapi di dalam diri teman-teman semua itu belum siap. Dalam artian belum siap untuk apanya? Belum siap ini untuk mental dan kejiwaannya. Jika dipaksa, apa yang terjadi? Jika dipaksa, banyak orang di luar sana yang akhirnya menjadi depresi. Dikatakanlah yang sering saya sebut atau di tempat saya sebut itu orangnya menjadi sendat atau tidak beres, seperti itu. Dan guru pun itu biasanya akan memilah-milah siapa yang sudah siap, siapa yang belum siap, ini akan dipilah-pilah. Karena sifat ilmu-ilmu seperti ini, terutama ilmu yang bersifat misalnya ilmu terawangan, ilmu meraga sukma, itu adalah sifat-sifat ilmu yang bersifat siningit atau sangat rahasia, dan belum tentu semua perguruan itu memilikinya. Dan seandainya pun memilikinya, belum tentu seorang guru di dalam perguruan itu bisa memilikinya dengan sempurna. Kalau misalnya memilikinya pun, belum tentu guru itu bisa mengajarkan kepada murid-muridnya. Seperti itu. Dan bimbingan langsung dari guru itu sangat penting untuk ilmu yang sifatnya seperti ini. Kenapa hal demikian? Karena salah kejadian, misalnya dia belajar meraga sukma dengan sendirinya, dia sudah keluar sukmanya, dari raganya sudah keluar, tapi dia tidak bisa kembali
Lalu apa yang perlu dilakukan ketika hal seperti ini terjadi? Kalau tidak ada guru, dia bisa tersesat di luar sana. Tapi kalau ada guru, guru itu bisa menarik tidak dia ke dalam tubuhnya kembali. Atau guru itu pernah tidak memberikan suatu amalia, suatu hal yang perlu dilakukan ketika orang tersebut meraga sukma. Hal yang misalnya paling urgent, itu harus melakukan seperti ini. Itu harus diberikan, kan seperti itu. Kalau sukmanya sudah keluar, tidak bisa kembali, apa yang terjadi? Ya otomatis orang tersebut bisa kehilangan kesadaran, bahkan kehilangan nyawanya. Seperti itu. Ini bukan ilmu yang sepele, teman-teman. Jika teman-teman menginginkan belajar hal ilmu yang bersifat goib, sifatnya terawangan atau sifatnya meraga sukma seperti ini, pun jika kita sudah belajar, itu harus ada adab-adab yang dimiliki seorang yang telah belajar ilmu tersebut. Yang pertama dari adab niat. Kalau dari dalam niat diri itu sudah tidak bersih, biasanya ilmu ini akan sulit masuk. Terus dari dalam diri, selain sebuah adab yang baik, juga perlu dilakukan dengan suatu amalan yang sifatnya menguatkan mental, psikis, dan kejiwaan seseorang tersebut. Juga harus memiliki seorang guru. Oleh sebabnya, saya berpesan kepada teman-teman semua, jika melakukan kegiatan yang bersifat rohani apapun itu, spiritual apapun itu, lebih baik teman-teman mencari guru yang real. Memang kadang ada orang yang bertanya meminta ijazah kepada saya, tapi saya biasanya memberikan amalan-amalan itu yang bersifat umum, yang memang nanti step by step itu mengarahkan dia untuk menemukan jati diri dia sendiri. Bisa menemukan jati diri itu lewat nantinya ketemu dengan seorang guru, atau nantinya menemukan suatu jawaban atas apa yang diinginkan dia. Meskipun tidak langsung ilmu itu dari saya, biasanya ilmu itu akan mengantarkan dia kepada penemuan jati diri dia sendiri. Itu teman-teman. Bukan karena saya pelit ilmu, atau bukan karena hal yang lain, atau bukan karena ini bersifat rahasia terus tidak bisa diajarkan ke yang lain, bukan. Karena memang setiap orang itu memiliki jiwa yang masing-masing orang itu harus bisa mengolahnya sendiri-sendiri. Dan jiwa itu antara satu dengan yang lain itu kapasitasnya berbeda, amalannya berbeda, dan garis hidup seseorang biasanya itu akan berbeda. Kadang orang-orang yang awalnya meminta suatu ijazah itu biasanya tidak langsung, katakanlah kesuksesan, kekayaan, tidak langsung kaya, teman-teman. Tapi biasanya cenderungnya dia akan diuji. Misalnya diuji dengan kejatuhan, diuji kok hidup saya selalu sial dan lain sebagainya. Biasanya orang yang merasakan seperti itu sedang diuji. Jika dia tidak memiliki seorang guru, maka dia tidak bisa menentukan arah dari keilmuan dia, bahkan dia malah tersesat. Tapi jika dia memiliki seorang guru, maka guru itu akan mengarahkan. Misalnya sedang terjatuh, hal itu sudah biasa, jalani terus sampai kamu bisa menemukan ilmu sejati yang sedang kamu pelajari. Seperti itu. Jadi jangan menyalahkan ketika teman-teman mendapatkan suatu ijazah dari guru. Jika hati teman-teman masih kotor, hati teman-teman belum pas, saya pastikan teman-teman tidak akan kuat, bahkan tidak bisa menerima ilmu itu menjadi ilmu yang sesungguhnya, atau ilmu yang 100% bisa dijalankan atau diamalkan. Semoga beruntung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.